Caca, selamat sore. Sore. Akhirnya yang ditunggu-tunggu ya. Iya ya, akhirnya kita live bareng juga nih ngomong Mas. Nah, semuanya selamat sore, selamat datang di live-nya Pegadaian Area Samarinda. Hari ini saya Kenny Fardani selaku host mengundang Caca Rizka ya. Caca Rizka ini sebagai narasumber kali ini. Biasanya mungkin dikenal sebagai MC atau mungkin broadcaster gitu ya, Cak ya. Cuma untuk hari ini Caca kita undang nih dari Pegadaian, kita undang Caca untuk menjadi seorang narasumber terkait kita mau ngobrolin Live the Gold Life with Pegadaian. Mungkin Caca bisa disapa dulu yang nonton. Hai, semuanya udah pada gabung ya. Pertama, aku mau ngucapin terima kasih untuk Pegadaian yang udah ngajak aku bisa berbagi pengalaman dan tentunya mau ngucapin juga selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Bentar lagi buka ya. Jadi sambil nunggu beduk kita tambah ilmu kita, siapa tahu untuk masa yang lebih baik. Iya, daripada kita nggak tahu nih mau ngapain sore-sore ngabuburit sambil nungguin buka puasa, ya udah mendingan kita nontonin aja nih sharingnya dari Caca selaku broadcaster, marketer, semuanya Cak ya, termasuk investor emas juga. Nah, buat pertama Kenny mau tanya nih Cak, Caca kan seorang investor emas ya, boleh nggak sih diceritain awalnya kenapa Caca memulai invest di bidang emas ini Cak? Nah, sebenarnya jadi mau terima kasih dulu sama mama aku karena gimana pun juga apa yang dilakukan oleh mamaku akhirnya berdampak besar ke hidupku sampai saat ini. Terus ditambah lagi aku bisa wujudin satu persatu mimpi yang mungkin untuk sebagian orang nggak mungkin, tapi ternyata buat aku di sini ternyata itu bisa diwujudkan kok ya. Nah, aku kenal Pegadaian pertama kali, aku spesifik ke Pegadaian dulu ya. Aku jadi pertama kali kenal emas itu dari mama aku, dari zaman dulu banget, dari aku kecil. Karena memang si mamaku ini apa-apa kalau butuh uang larinya ke Pegadaian, ya kan? Karena orang dulu itu kan, investasinya cuma dua. Kalau misalnya si bapak suka beli tanah, si mama belinya emas. Nah, ternyata konsep ini yang melatar belakang berkembang ya. Tapi jaringan kamu di sana dengar aku aja ngomong. Dengar, tapi tadi sempat macet sedikit. Tapi ini udah lancar. Iya, makanya di sini aku ngeliat sinyalmu buffering soalnya. Sama-sama. Di sini juga ngeliatnya gitu. Oke, lanjut Cak. Oh ya, aku lanjut ya. Jadi sebenarnya dari sekian lama aku berkecimpung di emas ini, aku sampai bikin nih khusus untuk teman-teman di Pegadaian nih, untuk sahabat di Pegadaian, aku bikin 20 malah. Nih catatannya aku bikin nih 20 catatan manfaat emas yang bakal kita sharing kalau sempat ya, semuanya sharing di sini. Tapi hari ini harusnya part nih kayaknya. Jadi sebenarnya kemarin sudah pernah ketemu sama Kenny sebelum kita sharing ini ya Ken ya. Jadi aku udah ngobrol juga. Udah ngobrol sama Kenny mengenai pengalaman aku dari segi emas. Nah jadi ceritanya itu dulu pertama awalnya. Kenapa akhirnya aku coba ikutan konsep dari mamaku, yaitu emas. Kan aku bilang tadi, kalau misalnya orang tua kita dulu itu cuma dua investnya. Kalau nggak ke tanah, yaitu ke logam mulia, ke emas. Sebenarnya dulu tuh belum logam mulia, dulu tuh emas pokoknya, mau perhiasan kan. Baru belakangan terakhir, waktu di zamannya aku mulai kenal dengan logam mulia. Jadi mamaku dulu perhiasan. Kalau butuh uang untuk anaknya, mamaku tuh larinya perhiasannya digadai. Kalau seperti itu, aku perhatiin kenapa harus digadai kayak gitu ya. Ternyata manfaatnya luar biasa dibandingkan kalau misalnya kita apa-apa kita jual emasnya terus nanti nggak bisa beli lagi kan. Nah, pertama kali, jadi waktu pertama kali ini teman-teman, aku coba ke emas itu adalah aku punya uang setiap aku kuliah, masih dari zaman kuliah.
ketika aku punya uang, aku dikasih uang jajan, terus akhirnya aku tambah lagi dengan kerja freelancer. Setelah kerja freelancer ditambah lagi aku suka ngurus beasiswa. Jadi dari penghasilan ini aku kumpulin, aku beliin emas kecil-kecil tuh emasnya awalnya paling cuma berapapun emasnya, bisa dulu 300.000 bisa cicil gitu kan ya. Terus waktu 500.000 aku beliin misalnya nanti gelang kecil-kecil, awalnya kayak gitu tuh. Terus lama-lama jadi banyak tuh perhiasan aku. Nah, makin lama makin banyak beli perhiasan. Terus aku kepikiran, kenapa nggak aku jadikan sesuatu yang lain. Aku pengen beli rumah waktu itu. Aku pengen beli rumah. Aku cari-cari dulu rumah. Ketemu harga yang cocok rumah itu. Ketemu juga sama penjualnya. Setelah itu waktu itu aku maunya masukkan KPR bank. Nah, udah kumpulin berkas, udah siapkan berkas, aku masukkan ke developernya, masukkan di bank pertama, aku ditolak. Karena dianggap gajiku, waktu itu aku sambil freelance masih kan, tapi ada kerja radio juga. Nah, jadi berdasarkan kerja radio inilah aku dapat truknya, dapat slip gaji ya. Istilahnya dapat slip gaji, aku masuk ke bank, mereka nolak. Karena dianggap aku tidak punya cukup kemampuan untuk membayar rumah apabila aku ngurus KPR rumah. Ya sedih banget ya. Terus ya udah kata developernya, ya udah Mbak Caca nggak usah khawatir, kita masukkan lagi ke bank kedua. Aku masukkan ke bank kedua. Aku waktu itu punya kartu kredit. Nah, waktu itu kartu kredit itu limitnya cuma 6 juta, tapi ada 3 juta. Dari bank yang kedua, aku dibilang, oh Mbak Caca nggak bisa nih masukkan KPR di bank kami, karena Mbak Caca itu gajinya, kartu kreditnya lebih besar daripada gaji. Kartu kreditku dibilangnya 2 itu 6 juta, total 12, sedangkan gajiku nggak sampai segitu. Kalau aku masukkan di KPR bank lagi, nanti takutnya nggak cukup, gitu kan ya. Takutnya nanti nggak bisa untuk biaya hidup, dibilangin kayak gitu. Oke, ya udah deh. Terus ada lagi developer bilang, Mbak Caca masukkan di bank ketiga. Kalau dimasukkan bank ketiga ini kayaknya pasti tembus deh, dibilangnya. Pasti tembus. Kenapa? Karena bank ini nih memang buka untuk perumahan rakyat waktu itu ya, untuk perumahan rakyat. Jadi notabene-nya bank ini bisa ACC 80%. Baru aku bilang, aku udah ditolak 2 bank nih. Kalau aku masukkan bank ketiga terus ditolak juga, kan sakit hati tuh ya. Udah 3 kali ditolak soalnya. Nah, jadi aku diskusi sama keluargaku, Setelah itu ya udah deh, aku bilang coba aja ke emas. Nah, waktu itu akhirnya aku sepakat sama sama keluargaku, sama orang tuaku, aku jual emas itu. Aku jual semuanya. Nah, waktu itu aku punya sekian perhiasan, aku punya juga logam mulia. Aku jual, ternyata cukup untuk bisa beli rumah tunai. My God, tunai. Aku jadi bersyukur banget, tau gak, Ken? Akhirnya aku ditolak sama 2 bank, itu menginspirasi aku untuk beli rumah secara tunai. Gila, ya, keren banget tuh menurut aku. Itu rumah pertama. Nah, yang kamu lihat ini, yang teman-teman lihat nih, aku lagi live di rumah yang aku beli pertama. Mohon maaf ya, rumahnya sederhana, tapi sesuai kemampuan aku. Dan sekali lagi, ini kebanggaan aku, belinya tunai. Bayangin kalau itu rumah pertama berarti ada rumah kedua dan ketiga dong, dan seterusnya berarti ya. Amin. Kalau aku bilang rumah pertama berarti ada rumah kedua. Iya, aku punya rumah kedua akhirnya. Itu apakah hasil dari emas juga? Rumah kedua juga hasil dari emas. Kedua juga hasil. Aku masih menggarap rumah ketiga ya, tapi masih cari yang sesuai budget sih. Ini rumah yang pertama. Yang teman-teman lihat saat ini adalah rumah pertama aku yang aku beli secara tunai. Tapi sayangnya waktu itu Ken, setelah sekarang nih aku berpikir, aduh ini ya sayangnya waktu itu emas tuh dijual. Coba waktu itu emas tuh aku gak ada, aku bisa belikan rumah secara tunai juga. Aduh sayang banget waktu itu. Nah, karena pengalaman rumah pertama ini aku beli tunai, tapi emasnya aku jual, terinspirasilah rumah kedua. Rumah kedua ini aku beli juga secara tunai, tapi emasnya aku gadai. Nah, ini pertama kali, kita balik dulu ya ke rumah yang pertama ya. Rumah yang pertama.
yang aku beli secara tunai. Aku bersyukurnya karena aku ditolak bank, akhirnya aku punya kesempatan untuk beli rumah secara tunai. Bayangin kalau misalnya aku KPR, bilangin kalau aku sampai KPR, mungkin hari ini aku cuma punya rumah ini dan nggak ada rumah kedua. Iya. Seperti itu. Lanjut lagi, setelah aku beli rumah yang pertama ini yang aku tempati sekarang, aku nabung lagi emas. Rumah ini aku beli 2014, aku tempati 2015. Berarti masih baru ya, Cak ya? Kalau baru rumahnya. Hitungannya baru ya? 2015, ya, 5 tahun baru. sudah berarti. 5 tahun. Kurang lebih 5 tahun. Nah, 2015 aku kumpulin lagi, Mas. Aku nabung lagi. Jadi setiap bulannya nih, teman-teman, setiap bulannya aku memang ngejatahin ada beberapa pos dari penghasilan aku tuh yang memang satu, aku belikan perhiasan. Pos kedua, aku belikan logam mulia secara fisik. Yang ketiga, aku nabung. Nah, tiga ini nih. Nggak banyak dulu waktu yang pertama tuh kan aku kalau beli misal aku dapat penghasilan 300.000 langsung aku belikan emas, 500.000 langsung aku belikan emas. Nah kalau ini enggak, aku pos-posin di tabungan pertama untuk beli perhiasan, namanya aku cewek kan ya, akan suka berhias juga. Tabungan berikutnya ini logam mulia, dan yang terakhir ini pegadaian. Gak banyak, misalnya 200.000 kayak gitu. Terus nanti kalau ini terkumpul 1 juta, yang perhiasan, yang pos tempat perhiasan yang terkumpul 1 juta, aku cari perhiasan yang cocok nih, aku pengen. Kalau uang nggak cukup, aku belikan perhiasan. Begitu juga di pos yang ketiga, di pos yang kedua. Di pos kedua ini, misal udah terkumpul 1 juta, cukup nih untuk beli logam mulia 1 gram, aku belikan. Kalau di pegadaian ini memang sengaja aku simpan untuk dana darurat kalau ada apa-apa. Jadi setelah rumah pertama yang aku beli tahun 2014, tahun 2018 aku terinspirasi lagi nih, Ken. Jadi aku punya 3 tabungan ini kan, punya 3 tabungan dari emas ini. Terus aku pengen ganti mobil. Waktu itu ada promo lah ya. Aku masukkan, jadi aku beli mobil Brio dari Honda. DP-nya aku tahu nih ceritanya nih. Ini seru nih. Iya. Dia ada dramanya soalnya. Iya. Terus mungkin aku harapannya adalah teman-teman yang pengen punya mobil bisa terinspirasi juga dengan cerita ini, bahwa kita bisa kok beli mobil itu cash, tanpa ngutang, tanpa leasing, tanpa kredit, dengan harapan. Karena ini juga menginspirasi teman aku ternyata. Aku lanjut lagi ya. 2018 aku pengen ganti mobil waktu itu. Ya udahlah, aku bongkar nih perhiasan aku bongkar juga logam mulia aku jual, masih kurang ternyata. Karena gini, waktu aku beli mobil itu harganya 180 juta, DP-nya 20 juta, terus cashback-nya 25 juta. Jadi totalnya itu sekitar 45 juta sekian kan. Kalau dikurangi dengan harga mobilnya itu 180 juta, harusnya aku punya utang sama mereka cuma 140 jutaan kan. Nah, tapi cicilan mereka itu kasih ke aku 4,7 juta untuk mobil city car ya. Besar banget loh buat aku, 4,7 juta. Mobil itu datang, aku sudah akad kredit, baru aku pikir-pikir lagi, 3 hari setelah aku terima mobil itu aku pikir lagi, kalau aku tiap bulan bayar 4,7 juta, terus aku makannya gimana ya? Waduh, bisa mati nih aku kecek-cek cuma sama tagihan kredit mobil. Aku datangi ke leasingnya, aku mau minta dilunasin aja. Pilihan cuma 2, aku lunasin atau aku kembalikan mobilnya waktu itu. Baru akhirnya berunding sama mereka, yaudah dilunasin. Mereka minta aku untuk bayar 150 juta waktu itu. Dari negosiasi ya, awalnya 190 juta mereka minta, 170 juta, mentok-mentok karena 150 juta. Aku harus cari uang 150 juta dalam waktu 10 hari. Bayangin, 10 hari cari 150 juta. Ya ampun, ya. Dapat duit dari mana? Aku ingat, aku punya 3 tabungan. Tabungan yang pertama perhiasan, tabungan yang kedua logam mulia fisik, yang ketiga aku punya tabungan pegadaian. Nah, di hari itu aku jual perhiasan, makan waktu nih sebenarnya. Aku jual perhiasan, aku jual logam mulia di toko emas. Tapi cepat cairnya.
hari itu juga. Cuma kan memang ada mereka menghitung dulu kan taksiran dari perhiasannya berapa, bla bla, kurang lebih ada 3 jam. Langsung cair. Uangnya masih kurang. Terus aku ingat aku punya tabungan di Pegadaian. Ini udah jam 3 lewat nih. Kalau aku ke Pegadaian sempat nggak ya? Karena ini hari terakhir kan, hari ke-10 nih aku harus nyairkan, harus bayar listing mereka kan. Aku ke Pegadaian Samarinda di Jalan Basuki Rahmat. Itu menolong sekali teman-teman di sana. Aku ngucapin terima kasih bantuannya. Aku datang ke sana, mereka udah tutup. Ditanya sama security-nya. Itu jam berapa kalau boleh tahu? Kenapa Ken? Waktu itu jam berapa kalau boleh tahu? Pas ke Pegadaian yang di Basuki Rahmat itu? Jam 3 hampir jam 4. Itu Bang aja udah pasti tutup kan? Iya benar. Terus gimana? Terus ditanya sama mbaknya, Mbak mau ngapain? Saya mau cairin tabungan, bilangin kayak gitu. Karena aku pernah MC acara Pegadaian juga ya. Baru aku masuk, Mbak coba dari security-nya disuruh temuin tim yang tugas waktu itu di sesi yang ngurusi tabungan. Aku nggak gadai kan soal itu. Aku cuma mau nyairin tabungan apa aja. Jadi mereka bilang, masuk aja Mbak Caca, disuruh masuk. Aku ketemu salah satu karyawan di Pegadaian, baru dia bilang ini, mau cairin tabungan di Pegadaian. Iya, bilangin kayak gitu. Oh ya udah Mbak Caca, boleh kita bantu, cuma ngasih info mau dicairin kemana, bisa lewat aplikasi yang ada di handphone. Jadi aku cuma nyetorkan kayak registrasi nomor akun bankku, jadi aku bisa nyairkan lewat akun Pegadaianku, langsung cair ke rekening bankku. Aku kira bakal lama kan, bakal berhari-hari ya. Enggak bisa kok Mbak, jadi aku cuma daftarkan itu aja, udah. Belum keluar, aku sambil di depan Pegadaian tuh aku sambil masukkan nominalnya itu, langsung aku klik oke, kurang dari 5 menit udah langsung masuk ke rekening aku nominal sesuai tabunganku. Gila, itu membantu banget. Jadi waktu itu ditanya sama listingnya, gimana Mbak udah cair sisa uang? Sudah, aku bilang itu. Thank you banget ya sama Pegadaian ya. Karena gampang banget tahu ternyata cairin tabungan yang ada di Pegadaian, nggak repot, nggak ribet. Besoknya aku langsung tebus kendaraanku, jadi akhirnya alhamdulillah mobil yang aku punya ini pun aku beli secara lunas karena emas. Nah, semoga teman-teman emas itu ya bisa beli mobil secara tunai tanpa listing. Cerita Caca ini juga sebagai bukti sih bahwa sebenarnya investasi emas itu adalah investasi yang mudah juga dan sangat liquid. Terbukti ini dari ceritanya Caca, bahkan itu Pegadaian udah tutup ya, tapi Caca tetap bisa cairin uang, cairan emasnya dalam nominal yang nggak sedikit ya Caca ya tentunya ya, tapi langsung bisa cair saat itu juga dan menggunakan aplikasi. Aplikasinya itu nama aplikasi kita gunakan itu namanya Pegadaian Digital ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau transaksi bisa langsung di situ aja semuanya, bisa di-download di Play Store sama di App Store. Terus setelah lunas tuh Cak mobilnya, apa lagi? Lunas. Udah 2 cerita ya. Aku punya rumah secara tunai karena ditolak sama KPR Bank karena dianggap aku ini orang miskin, nggak mampu. Ya syukurlah ya. Yang kedua, aku beli mobil yang awalnya leasing terus jadinya lunas. Kamu bayangin ya, kalau waktu itu aku 4,7 juta loh kan bayar per bulannya, itu tahun 2018. Kalau itu pun kreditnya kalau nggak salah 4-5 tahun. 2018 kalau seandainya aku masih kredit nih tahun ini nih, bayangin ketika ada pandemik ini aku harus tetap ngumpulin 4,7 juta untuk bayar listing mobil doang. Bisa sakit kepala nggak tuh? Dimana saat ini event nggak ada, aku jadi curhat nih. Nggak ada pemasukan. Curhatan seorang MC ya Cak. Event semua karena pandemi COVID-19. Nggak ada kerjaan, nggak ada event di tengah pandemik ini. Lanjut lagi ya. Tadi kayaknya sempat bilang bahwa kalau misal rumah pertama berarti ada rumah kedua dan ketiga nih. Nah, yang pertama aku cerita kenalan dengan emas. Yang kedua, aku beli mobil ketika aku dibantu sekali dengan adanya tabungan Pegadaian. Nah, yang ketiga, ini aku lebih mendalami dunia peremasan. Asik lah ya, dunia Pegadaian juga. Jadi akhirnya di tahun, aku kan beli rumah pertama itu tahun 2014. Di tahun 2018 akhir, beberapa bulan setelah aku beli mobil, aku nabung lagi tuh. Aku nabung emas lagi. Sama konsepnya, seperti tadi aku bilang, aku punya akun bank untuk khusus beli perhiasan.
punya akun bank khusus untuk beli logam mulia, punya akun pegadaian. Yang ketiga. Jadi setiap aku terima hasil rekeningku nih, aku bagi-bagi dalam 3 pos. Terus karena adikku mau pindah, mau kuliah di Samarinda, kan nggak mungkin tuh aku beli, nggak mungkin dia tinggal di rumahku, karena rumahku yang ini kecil banget soalnya. Kecil banget. Jadi maksudku biar masing-masing lah. Aku akhirnya cari-cari rumah lagi yang mana cocok kayak gitu kan. Dari 3 tabungan ini tadi aku hitung berapa aku punya uang. Kayaknya cukup nih beli rumah yang ini. Rumahnya itu ada di Jalan Revolusi. Aku bilang aja ini rumah Revolusi ya namanya ya, biar gampang dibedain. Yang pertama rumah Bukina, yang kedua mobil Brio, yang ketiga rumah Revolusi. Nah, rumah Revolusi ini aku gunakan konsep sistemnya adalah gadai emas. Jadi nggak aku jual. Kalau yang pertama dan kedua aku jual, yang ketiga ini sistemnya aku gadai emas. Menarik, gimana tuh, Cak? Bisa dibandingkan sama KPR Bank. Bisa dibandingkan sama KPR Bank. Jadi yang perhiasan aku jual, ya, terus juga yang emas ini aku tahan, yang logam mulia aku tahan, yang di pegadaian aku cairkan, yang di tabungan pegadaianku aku cairkan. Jadi emas dan tabungan pegadaian aku cairkan, tapi yang logam mulia fisik ini nggak aku cairkan. Aku gadaikan. Ya, yang logam mulia fisik ini aku gadaikan. 2 ini dari tabungan pegadaian aku cairkan, dari perhiasan aku jual, ya dapatlah 50% dari harga rumah. 50% dari harga rumah. Yang emas ini aku gadaikan. Nah, setelah rumah itu jadi 100%, uang yang dari logam mulia aku gadaikan ini aku tutupin untuk bayar ke developernya. Jadi uang dari aku gadai ini, uangnya aku belikan rumahnya secara cash. Jadi aku punya utang nih di pegadaian nih kan, untuk nebus nebus logam mulia gitu ya? Ini kan. Logam mulia aku ini. Aku berpikir, aku bilangin gitu. Kalau kita KPR Bank nih ya, kelebihannya adalah kenapa aku ambil konsep ini. Satu, aku berpikirnya adalah aku cicil emasku di pegadaian, harapannya adalah ketika emas ini lunas, emasku kembali kan, aku dapat rumah. Nah, kalau emasku kembali, aku gadai lagi, uang gadainya aku belikan rumah lagi, aku cicil lagi kan, rumahnya aku belikan tunai. Nanti kalau emas ini lunas, kembali lagi ke aku gadai lagi, aku belikan rumah. Begitu terus bergulir. Jadi gitu muternya, Cak, ya? Itu muternya, sarannya gitu. Baru ada yang bilang, kalau misalnya di pegadaian kan juga ada ininya, ada bunganya tuh, ada biaya titipnya, ya kan? Aku bilang sih bukan bunga ya, tapi itu namanya biaya titip. Kenapa? Karena ketika misalnya kita menitipkan suatu barang, juga ada biaya parkirnya kan. Misal contohnya gini. Ini aku butuh uang 10 juta. Kamu kasih aku ya? Iya. Pasti kamu bilang, contohnya gini aja, balik aja deh. Misal kayak ini pinjam uang sama aku. Caca, aku pinjam uang dong. Berapa? 10 juta. Oke, ini 10 juta. Sebagai jaminannya, ini nitipkan mobil ke aku. Ini Caca, karena kamu pengen aku 10 juta, ini aku titipkan mobil. Oh iya boleh. Ini 10 juta, aku nggak ngasih bunga ke uang ini ya. Tapi tolong, mobil kamu yang kamu titipkan di parkiran aku itu, kamu bayar uang parkirnya. Nah, bayar uang parkirnya. Seperti itu ya, sistemnya seperti itu teman-teman. Karena yang kita titipkan ini adalah barang. Jadi toh ada biaya jasa titip untuk barang yang kita titipkan itu. Itulah yang aku sebut namanya biaya parkir. Nah, sampai sekarang ini masih berjalan nih untuk rumah aku yang kedua ya. Konsepnya adalah aku gadai beli rumah tunai. Kenapa aku nggak pakai KPR? Bayangin kalau misalnya aku beli rumah KPR itu kan paling cepat 10 tahun. Atau paling nggak 15 tahun ya. 10 atau 15 tahun itu paling cepat. Aku harus mikir dengan biaya yang harus aku bayarkan setiap bulannya ditambah bunga.
Apalagi konsepnya nih kan, kalau misalnya kita beli rumah KPR itu, kalau seandainya terjadi apa-apa nih sama aku nggak sanggup bayar. Yang diambil kan rumahnya. Betul. Yang diambil rumah. Ntar adik aku tinggal di mana jadinya? Itu aku mikirnya. Nah, bedanya nih, keuntungannya ketika kita gadai emas, lalu kita belikan rumah, satu, yang yaitu kalau misal terjadi apa-apa sama aku nggak sanggup bayar nih, aku nggak sanggup bayar, itu kan pilihannya ada dua tuh biasanya tuh. Satu, ya udah di pegadaian emasnya dijual aja, dipotong biaya utangnya, sisanya kembali. Ya. Nah, keuntungan keduanya tuh, jadi rumah nggak hilang, terus kalaupun seandainya aku nggak sanggup bayar, emasnya dijual, kalau memang ada lebihnya, pasti dikembalikan. Tapi sepengalaman aku selalu ada lebihnya, beda sama rumah. Kalau rumah biasanya nggak cocok ya, misalnya nggak sanggup bayar, rumahnya bakal digadai, rumahnya bakal disita bank, bakal dilelang, dan biasanya rumah lelang itu lebih murah daripada harga pasaran. Ya. Daripada harga pasaran. Banyak orang yang berpikir bahwa beli aja rumah, dibilangin itu rumah itu harganya selalu naik. Bukan, teman-teman. Kalau menurut aku rumah itu harganya akan menurun, tapi harga tanah lah yang harus tetap naik. Harga tanah yang akan terus naik. Nah, biasanya harga rumah mahal itu adalah tahun pertama, tahun kedua. Kalau teman-teman yang bekerja di KPR rumah pasti tahu tuh, rumah itu aku pernah mau ngajukan rumah ini untuk pinjaman usaha ya. Ditanya, karena mereka tuh ada syarat dan ketentuan bahwa kalau KPR rumah itu maksimal 5 tahun. Rumah itu berdirinya 5 tahun. Lewat dari itu nggak dihargain. Lewat dari itu tuh, kalaupun dihargain, harganya pasti murah banget. Nah, jadi memang kalau yang membuat harga suatu rumah itu mahal adalah lokasi tanahnya. Tanahnya di mana. Kalau harga rumahnya itu nggak tapi tinggi. Nah, itu tadi ya. Kalau aku KPR, terus aku nggak sanggup gitu, yang disita adalah rumahku, terus kalaupun dijual atau dilelang, harga rumah itu pasti lebih murah daripada harga pasaran. Bayangin kalau aku KPR 10 tahun, ternyata aku sudah bayar 5 tahun, aku berpikir ya rumahku itu mengalami kenaikan, tapi ternyata dijual di bawah harga pasar, ya kan, untuk paling cuma nutup untuk bayar sisa utangku di bank. Aku nggak dapat apa-apa. Nah, beda halnya dengan emas. Ini kelebihannya. Kalau seandainya aku beli rumah lunas, terus aku ngutang di pegadaian gitu ya, misalnya sekian tahun, udah aku bayar separuh, udah aku bayar separuh, terus tiba-tiba aku karena ada pandemik ini atau apa gitu ya, aku nggak sanggup bayar, pasti akan disarankan pertama ya udah dijual aja mbak, dijual aja emasnya, nanti emasnya tuh misalnya ya aku minjam 100 juta, terus 50 juta udah lunas di tahun pertama. Tahun kedua, utangku kan sisa 50 juta nih. Sedangkan di tahun kedua, harga emas kan nggak 100 juta lagi. Bisa naik jadi 130 juta. Jadi emasnya ini dijual, dipotong sisa utangku. Sisa utangku kan 50 juta. Dipotong sisa 50 juta, kembali 80 juta ke aku. Nah, jadi emas itu selalu menguntungkan. Rumahnya aku selamat, aku tetap dapat lebih uangku karena emas ngikutin harga pasar, emas naik terus, ya kan? Itu yang kelebihan kedua. Kalau kenapa aku KPR. Terus yang ketiga lagi nih, kalau misal sayang dijual, yaudah mbak, kalau misal sayang dijual, diginiin aja karena ini harga emas naik, ya udah di top up aja, ya kan, bener kan? Bisa di top up, harga misalnya utangku tuh di top up awalnya kan 100 juta, udah aku bayar 50 juta, tinggal 50 juta. Terus harga emas kan naik tuh jadi 130 juta, bisa di top up. Jadi bulan ini aku bisa melakukan penundaan dengan sisa utangku dinaikkan seperti itu kan ya. Jadi aku tetap bisa ngelanjutin cicilan untuk bulan berikutnya. Nah, kalau di Pegadaian tuh ada beberapa cara ya. Ada yang per 4 bulan sekali dibayarnya, ada juga yang sebulan sekali, kasida kalau nggak salah namanya ya. Jadi, iya benar Ca. Jadi sebenarnya kalau menurut Caca nih, perbandingan kalau misalnya buat invest gitu. Jadi kalau menurut Caca pribadi,
ketika kita ingin menginvest sesuatu, apakah kalau disuruh pilih gitu, rumah atau emas, Caca jadinya akan lebih invest ke emas, begitu bukan? Pasti aku invest ke emas. Nah, dari pengalaman rumah aku kedua ini juga, Ken, ternyata aku juga belajar ada beberapa hal. Ternyata invest rumah itu nggak segampang yang dipikir orang. Nah, itu yang mau aku tanya itu, kenapa itu, Cak? Pertama gini ya, jadi invest rumah itu bagus, nominalnya besar ya kan. Tapi kamu harus pikirin. Karena banyak kamu yang bilang rumah itu investasi gitu loh. Jadi ini menurut aku harus agak kita sedikit beri penjelasan lah gitu ya. Apalagi Caca yang udah mengalami sendiri ngambil rumah gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Caca gimana tuh kalau apa soal investasi rumah ini? Nah, jadi gini teman-teman, buat kita yang pemula, buat kita yang pemula, Caca saranin teman-teman untuk investasinya di emas. Tapi kalau memang emas udah banyak, nggak apa-apa tuh kalau misal mau dibeliin rumah, boleh ya kan cita-cita ya, Kenny ya, suatu saat berkeluarga punya rumah. Nah, tapi perlu dipikirin juga kalau berbicara mengenai simpelnya mana antara investasi rumah dan investasi emas, Caca akan menyarankan investasi emas. Karena investasi rumah itu satu harus pikirin PBB-nya, PPh-nya, biaya notarisnya, itu nggak murah biaya notaris. Kemarin aku ngurus biaya notaris cukup mahal. Ya 3 hal ini, listriknya, airnya, itu akan selalu keluar. Nah, apalagi kalau rumah itu kamu gunakan untuk diri sendiri pribadi, itu namanya rumah itu aset konsumtif, dia tidak menghasilkan. Beda halnya dengan kalau misalnya rumah itu kamu sewakan, itu masih menghasilkan ya. Terus atau kontrakan, masih kamu sewa, masih dapat untung lah. Kos-kosan masih dapat untung, tapi ada biaya pemeliharaan, ya kan? Tetap ada biaya pemeliharaan. Kalau emas nggak ada biaya pemeliharaan, kecuali kamu nyimpannya di safe deposit box. Untuk beberapa kota sudah ada, tapi di Samarinda sendiri bank-bank itu belum ada punya safe deposit box. Tapi buat kamu yang punya emas cukup banyak, jangan khawatir. Pegadaian bisa kamu jadikan tempat safe deposit box kayak aku, gitu ya. Gimana tuh caranya, Cak? Ya, aku kalau misal mau pergi, aku pernah punya pengalaman, Ken. Aku pernah punya pengalaman, jadi udah punya pengalaman kan, jadi aku pengen tahu gimana cara. Aku kehilangan emas 5 gram gara-gara aku naruh sembarangan. Jadi waktu itu aku ceritanya tuh mau zakat emas kan ya, mau zakat apa gitu lupa. Aku belikan emas. Maksud aku tuh nanti kalau misal sudah mendekati bulan berzakat, ini emas aku jual, aku cairin gitu kan ya. Nah, aku taruh aku di pinggir lemari. Nah, di bawah lemari itu ada bak sampah. 3 hari aku nggak perhatiin. Setelah aku lihat, loh, kok emasku hilang ya? Aku pikir kayaknya bakal jatuh di bak sampah, sedangkan bak sampah itu udah 2 hari yang lalu dibuang. Hilang dia emasku 5 gram. Jadi sekarang kalau aku mau keluar kota, teman-teman aku juga nanya, Caca kalau misalnya nyimpan emas di mana? Pertama di safe deposit box. Tapi kalau di kotamu nggak ada safe deposit box, kamu bisa gunakan pegadaian. Pegadaian itu kan ada di mana-mana ya. Kayaknya sebelum kita masuk pasar aja sudah ada pegadaian di depan. Jadi gunakan aja pegadaian. Kamu simpan emasmu yang banyak nih, yang berkilo-kilo nih. Amin ya. Kamu taruh di pegadaian. Kamu ambil aja 1 juta. Saya gadaikan nih, tapi saya ambil 1 juta aja ya. Nah, kamu ambil 1 juta. Tiap bulan kamu nyicil kembali 1 juta itu. Emasmu kan aman tuh di pegadaian. Nanti kalau misalnya udah lunas, kembali lagi, kamu gadai lagi, kamu pinjam 1 juta, cicil lagi tuh. Uang 1 juta itu untuk gadai ke emas. Manfaatnya pegadaian bisa kok. Asal uang 1 jutanya nggak kamu pakai belanja habis itu, ya kan? Ya, pegadaian aman banget. Ini juga kasus kayak kehilangan, itu berarti logam mulia bukan, Cak, yang hilang itu? Logam ya berarti ya, bukan perhiasan. Logam mulia. Logam ya. Nah, ini juga satu produk unggulan Pegadaian itu. Jadi kita kan punya tabungan emas. Di mana tabungan emas ini sebenarnya basicnya sama aja kan kayak tabungan biasa gitu. Cuma bedanya tabungan emas ini kan kita langsung konversi jadi satuannya emas ya. Jadi saldonya itu berupa gram, nggak berupa rupiah lagi. Nah, tabungan emas ini kalau aku pribadi memanfaatkannya selain buat nabung supaya nggak hilang juga gitu loh. Apalagi aku cowok kan suka ceroboh gitu, lupa naruh barang ini sembarangan kadang-kadang kan. Nah, jadi lebih aman sih kalau menurut aku kalau misalnya
untuk orang yang suka bepergian gitu, atau mungkin suka lupa naruh barang. Karena kan logam mulia itu kan perhiasan juga rata-rata kecil-kecil ya, nggak mungkin yang gede-gede banget gitu. Emas 1 kilo aja cuma 1 genggaman tangan gitu ibaratnya. Sedangkan 1 genggaman 1 kilo itu udah harganya udah hampir 1 miliar sekarang kan. Nah, jadi kalau kita punya tabungan emas ini, ya udah emang kita kayak nabung biasa aja tapi saldonya emas. Terus kalaupun hilang, yang hilang itu paling apa sih? Nggak mungkin kehilangan saldo kan? Karena kan semua kan sudah by system. Terus kalau misalnya hilang ya paling bukunya. Ya kalau misalnya hilang bukunya ya udah tinggal lapor aja, bikin surat kehilangan, nanti bukunya bisa dicetak lagi. Nah, tabungan emas ini salah satu manfaatnya gitu sih yang Kenny rasain, karena kalau takut nyimpan barang keselip, apalagi emas yang kecil lah 1 gram 2 gram 1 gram 5 gram gitu ya. Jadi mending pakai tabungan emas karena sangat aman, sama aja gitu kan. Dan kalau hilang juga ya udah tinggal cetak buku lagi kan. Benar. Dan ini kekinian banget ya Ken ya. Anak muda banget kan ya kalau yang digital. Karena bisa dipantau lewat handphone, kapanpun, jam berapapun kita bisa tahu tuh. Nggak cuma kita nabung aja di digital ini, tapi juga bisa yang lain juga ya. Bahkan bayar cicilan emas pun juga bisa lewat digital ini. Iya, aku kemarin gitu waktu aku mau pergi umroh. Di aplikasi ini. Keren banget. Terus juga bisa gadai tabungan di pegadaian. Aku punya tabungan digital nih. Itu juga bisa digadai ya sebenarnya ya. Benar, itu juga bisa digadai. Benar. Keren banget. Dan kalau pegadaian digital, kalau tabungan emas ini kita bisa nabung mulai dari 8.000 aja, 8.000 rupiah aja udah bisa nabung emas gitu, langsung dikonversi jadi emas kan di saldo tabungan emasnya. Jadi karena kadang-kadang banyak sih orang yang masih punya mindset bahwa nabung emas tuh mahal, karena mungkin mikirnya harus nabung dari 1 gram gitu ya. Tapi kalau di kita enggak, karena kita dari saldo 0,01 gram pun, dari 8.000 rupiah pun udah bisa nabung emas gitu. Jadi semua udah serba mudah lah, dari aplikasi juga udah dimudahin, udah kekinian banget gitu kan. Gimana, Cak? Aku nanya dong, tapi waktu aku beli di digital pegadaian ini, waktu aku beli, tapi aku belinya digital ya, 8.000 kok nggak bisa ya? 8.000 tuh harus beli di digital bisa kah? Atau harus ke counternya sebenarnya? Oh ya, terkait itu, jadi kalau buat nabung mulai dari 8.000 rupiah itu, kamu bisa nabung di outlet pegadaiannya langsung. Tapi untuk melalui aplikasi pegadaian digital itu minimalnya untuk top up tabungan emasnya itu minimal 50.000. Jadi kalau menurut aku pribadi sih ya, kita nabung cuma sekedar 8.000 tiap kali kita bolak-balik, ya udah kan mendingan dari rumah aja, apalagi sekarang lagi pandemi nggak usah kemana-mana gitu kan. Ya udah nabung dari aplikasi. Lagian kalau aku pikir nggak banyak juga sih orang yang mau nabung cuma 8.000 gitu kan, paling enggak ya minimal 50.000 gitu lah. Jadi 50.000 nabung dari udah langsung masuk ke tabungan emasnya gitu. Oke, jadi masih bisa sebenarnya nabung dengan 0,01 rupiah, 0,01 masih bisa. gram ya, harus lewat outletnya. Nah, kalau digitalnya minimal 50.000 ya. Tapi itu tetap membantu kan ya, tetap membantu untuk kita. Masa sih bisa beli boba-boba, bisa kopi kekinian harganya 50-70 ribu, nabung emas gak bisa teman-teman. Benar. Sedangkan harga kopi-kopian gitu ya, kopi-kopi kekinian aja sekarang per gelasnya sekali minum udah 50 ribuan, itu sama kayak 0,1 gram emas gitu kan. Ini kita sambil jawab-jawabin ya. Ini ada yang nanya tadi, aku belum sempat balas. Tadi ada yang, Kak, dari Fitri Dwi Aska, aku ada saldo Gcash tapi nggak masuk aplikasi pegadaian emas, pengaduan di mana? Oh, kamu bisa langsung ke outlet pegadaian terdekat, nanti aduin aja kemarin udah nabung Gcash gitu ya, tapi kok nggak masuk. Setahu aku memang di Gcash itu sedang ada maintenance, jadi tapi jangan khawatir, nanti setelah Gcash selesai maintenance akan langsung masuk ke saldo sih. Tapi untuk lebih safety lagi, kamu bisa langsung ke outlet pegadaian terdekat ya, Fitri ya. Terus ada juga Sandy yang nanya, emas kedepannya naik atau turun nih? Gimana, Cak, prediksinya sebagai seorang investor emas yang udah gimana nih? Tapi memang benar nih ngomongin soal emas yang lagi di tengah pandemi ini kan sempat kemarin melambung tinggi. Aku ingat banget nih. Jadi teman-teman, terakhir aku beli emas itu waktu Desember itu 55 gram itu. Ini teman-teman juga bisa cek nih di digital pegadaian. Kemarin aku beli
Desember 2019 emas 55 gram itu harganya 37.180.000. Coba kita lihat di Pegadaian hari ini ya. Kalau hari ini itu per 0,01 gram. Ini logam mulia apa tabungan emas? Kalau tabungan emas 8.900. Logam mulia kemarin waktu aku. Kalau logam mulia itu sekarang 961.000 per gram. 961.000. Wow. Iya, 961.000. Aku senang jadi banget. Kalau misalnya ini. Jadi bisa cek juga harga emas hari ini. Iya, jadi di Pegadaian Digital itu emang ada siklus naik turunnya gitu loh teman-teman. Ya Cak ya, jadi emang bisa kita lihat dia kadang kapan naiknya, kapan turunnya gitu. Jadi semua udah kelihatan di aplikasi. Terus ya, jadi kemarin Desember nabung. Aku beli emas waktu itu, beli emas. Beli emas ya? 55. Iya. 55 gram itu 37.180. Hari ini yang kalau aku lihat di Pegadaian ya, 50 gram itu 45, tambah yang 5 gram 4,5, kurang lebih 50 juta. Bayangin ya, Desember 37, hari ini 50 juta untuk emas 55 gram. Wow, bayangin itu berarti kurang lebih 13 juta naiknya ya. Nah, tapi kemarin sempat juga harga emas paling puncak itu di awal April, di pertengahan April kalau nggak salah ya. Itu emas itu kalau ini aja ya, yang lihatnya di digitalnya ya, lihat digital harga belinya waktu itu 925.000 itu paling tinggi yang digital ya. Terus hari ini kan turun nih, kalau di Pegadaian itu 895.000 dari 920.000, hari ini 895.000. Jadi cukup jauh signifikannya. Nah, kalau misal teman-teman mau kayak aku juga investor emas, jujur kalau aku sendiri, Caca belinya kapan ya bagusnya? Naik atau pas lagi turun? Sebenarnya aku tutup mata kan. Mau hari ini harga emas lagi naik, mau hari ini harga emas lagi turun. Kalau aku punya dananya dan memang untuk menabung, aku tabung, aku beli berapapun harga emasnya. Karena yang aku lihat adalah tujuanku. Aku nabung emasnya buat apa sih? Misalnya aku mau beli mobil baru atau aku mau beli rumah baru. Jadi mau naik mau turun, ya aku beli. Oh percuma kalau harga emas lagi turun banyak pun kalau kita nggak punya uang, ya kan? Nggak bisa beli juga. Benar. Kalau ditanya emas ke depannya bakal naik atau bakal turun. Jadi momentum teman-teman. Jadi untuk sahabat Pegadaian, momentum. Contohnya kayak kemarin ketika terjadi pandemik virus corona gitu kan ya, kan lagi rame banget dibahas di mana-mana. IHSG lagi turun, saham turun, reksadana turun, semuanya lagi turun. Semuanya larinya ke emas karena kita tahu emas itu adalah safe haven. Emas itu safe haven, dia adalah instrumen yang paling aman, instrumen zaman dulu yang tetap dipercaya. Nah, jadi semua pengusaha-pengusaha itu melarikan dananya ke emas. Dalam kondisi seperti itu, di mana ada supply dan demand. Jadi supply dan demand itu adalah di mana permintaan lebih banyak. Karena yang tadi kan, para pengusaha, para pebisnis itu takut uangnya akan mengalami penurunan, usahanya akan mengalami penurunan. Mereka berbondong-bondong beli emas supaya uang mereka aman dari emas. Ketika permintaan ke emas itu naik, maka harga emas naik. Tapi kalau lagi banyak-banyaknya orang jual emas, lebih banyak orang jual emas, maka harga emas itu akan turun. Seperti saat ini, momentum kan, ketika memasuki bulan Ramadan, orang banyak yang butuh uang untuk persiapan Ramadan. Nah, memang harga emas saat ini menurun, tapi tidak terlalu jauh. Karena emas itu nggak pernah turun jadi, seperti gini, harga naik 900.000, nggak mungkin turunnya jadi 350.000 kan, nggak pernah ada ceritanya. Paling turunnya sedikit, naiknya banyak, kayak gitu. Jadi sistemnya emas itu adalah teman-teman, misalnya nih ya, hari ini 904.000, besok turun jadi 902.000, lusa lagi naik jadi 906.000. Kalau dia turunnya 2.000, besok naik 4. Kalau besok turunnya lagi 4, besok naiknya 8. Kalau kayak gitu. Sebenarnya bukan emas yang naik, tapi nilai uanglah yang menurun. Makanya aku bilang, mau dia besok naik, mau besok dia turun, kalau ada uang beli aja untuk mengamankan uang kita. Karena uang kita yang kena inflasi terus-terusan turun. Bayangin, ini teman-teman juga pelajaran lagi nih. Dulu kalau kita punya uang 100.000, itu kita bisa beli banyak makanan.
banyak banget, bisa mungkin 2-3 hari kali bisa makan rame-rame sama keluarga. Sekarang 100.000 bawa ke mall dapat apa coba? Itu yang Benar. menandakan bahwa nilai uang itu semakin turun. Balik lagi cerita Ken, naik haji, akhirnya baru ke posting kemarin nih, rame juga nih teman-teman aku jadi naik, ya kan? Tahun 1990 harga naik haji itu adalah sekitar 5 juta. Harga emas waktu itu cuma 20.000, ya. Harga emas cuma 20.000 per gram. Kalau kita beli waktu itu ya, dengan kita punya uang 5 juta, kita belikan emas yang harganya 20.000 per gram, itu kita dapat sekitar 264 gram. Bayangin, 264 gram. Banyak banget itu ya. Hari ini, harga naik haji 35.200.000. Kalau dari segi uang, yang tahun 1990 5 juta, yang tahun 2020 35 juta, itu naiknya jauh banget ya. 5 juta jadi 35 juta. Harga emas hari ini, yang kemarinnya 20.000, sekarang jadi 900 ribuan kan. 900 ribuan. Tapi kalau diukur dengan emas, kita cuma perlu, untuk berangkat haji, kita cuma perlu emas 38 gram. 38 gram untuk naik haji. Seandainya tahun 1990 orang tua kita dulu yang mau naik haji, uang 5 jutanya dibelikan dulu ke emas, baru emas ini digadai, berangkat haji kan, pulang kan ada utang tuh gadaian kan, dicicil kembali ini emas yang 260 gram, disimpan. Hari ini emas 260 gram itu digadai lagi, dapat uangnya, itu berangkat haji nggak cuma sendiri, bisa 7 orang yang berangkat dengan emas yang sama, ya kan? Tahun 90 sendiri aja berangkat, tahun ini udah bisa 7 orang yang berangkat dengan emas yang sama. Nah, kalau bertanya lagi, harga kambing di tahun 90, misalnya cukupnya itu kalau misal 1 dinar ya. Kalau 1 dinar itu kita beli, emas itu juga ada dinar ya, mata uang orang umat Islam. Jadi kalau dulu tahun 90 harga kambingnya itu setara dengan 1 dinar, hari ini yang punya dinar, coba deh gadai dinarnya, beli, bisa dapat 1 kambing. Sama. Meskipun harga tahun 90 harga kambingnya 7.000, tahun ini harga kambingnya misal 2.500.000, tetap bisa beli 1 kambing. Nah, kalau kita punya emas, di tahun 90 kita bisa beli motor, tahun ini emas yang sama juga bisa beli motor. Tapi kalau misalnya kita punya uang 10 juta di tahun 90, 10 juta yang sama belum tentu bisa beli motor. Iya. Itu yang membedakan. Nilainya sama terus. Gitu. Wow. Makanya itu, kalau ditanya, ya apa yang tadi saya cerita soal haji itu ya, kita juga memang dari Pegadaian ada produk Arum Haji sih Cak namanya. Jadi memang kita itu pengen ngemudahin lah, ngebikin orang-orang tuh mudah untuk berangkat haji. Jadi caranya tuh emang ya dari emas juga, sama kayak yang Caca cerita, cuma 3,5 gram emas digadai di Pegadaian, udah deh langsung bisa dapat 1 porsi haji. Terus sisanya bayarnya nyicil tiap bulan, bayar ke Pegadaian, tapi porsinya udah dapat dulu nih. Karena kebanyakan kan orang nabung dulu, udah terkumpul 25 jutaannya itu ya, baru setelah terkumpul baru dapat porsi. Nah kalau kita tuh enggak, kita itu 3,5 gram dulu digadaikan di Pegadaian, langsung dari Pegadaian ngasih porsi haji langsung ke kita. Jadi kita udah pegang porsi hajinya, sembari kita nunggu haji, kita giliran haji, ya udah kita nyicil tuh cicilan kita sampai akhir pelunasan gitu. Cuma 3,5 gram aja ya, karena Pegadaian ini juga punya program naik haji ya Kenny ya. Benar. Karena cuma itu udah kalau mau naik haji. Jadi kadang gini Cak, karena kalau kita nunggu sampai kekumpul dulu ya, itu harganya juga naik terus semuanya. Ada inflasi gitu kan. Nah, pasti juga menekan inflasi ya, jadi nggak kena inflasi. Jadi sangat-sangat menguntungkan kalau menurut aku, salah satunya. Nah, kalau misalnya ada suami istri nih mau naik haji, terus dia mau naik haji, tapi ibaratnya dia cuma punya uang buat 1 orang dulu, gitu kan? 1 orang dulu, ya udah. Jadi 1 doang ya, satu doang yang dilunasin dulu, sisanya nunggu. Oke lah, katakan sekitar 3 bulan atau 4 bulan kemudian mereka berhasil ngumpulin buat dapat porsi haji lagi secara tunai gitu ya, buat pasangannya, entah itu suaminya atau istrinya dulu. Nah, selisih 4 bulan, 5 bulan, selisih hitungan bulan aja lah. Mereka itu
jarak, maksudnya gap atau jaraknya mereka itu udah bisa kayak berjarak setahun 2 tahun gitu. Misalnya si bapak hajinya 8 tahun lagi, si ibu tiba-tiba karena nunda pelunasan porsi hajinya gitu ya, ibaratnya 4 bulan 5 bulan kemudian baru dapat buat porsi hajinya, jadinya jaraknya 2 tahun gitu. Jadi si bapak nunggu 8 tahun, si ibu nunggunya 10 tahun gitu. Itu bayangkan, itu cuma jarak hitungan bulan. Gimana kalau hitungan tahun? Nah kan kalau misalnya dalam produk Arum Haji itu ibaratnya si kedua pasangan ini kan sudah punya uang untuk cukup untuk gade 3,5 gram emas berdua gitu ya. Jadi dua-duanya porsinya dapat, nyicil bareng, berangkatnya bareng gitu. Itu sebenarnya yang lebih menguntungkan di produk Arum Haji ini sih. Jadi emang semuanya udah serba dimudahin. Terus Cak, ini kebetulan ada yang nanya lagi nih Cak. Lebih untung mana, beli emas secara saldo atau logam mulia? Dan apakah Pegadaian menerima beli kita jual perhiasan? No, kalau menurut aku daripada perhiasan dijual, perhiasan ini kan sebenarnya punya nilai tersendiri ya. Apalagi misalnya itu pemberian dari orang yang orang terdekat atau orang yang disayang gitu kan. Jadi mending kamu gadai di Pegadaian gitu kan. Tapi memang sih kalau nanti pada masanya tidak dilunasi, barang tersebut akan dilelang gitu. Cuma menurut aku pribadi mending digadai gitu di Pegadaian, karena barangnya tetap ada dan bisa kamu ambil lagi. Nanti ya udah tinggal ditebus aja gitu kan. Nah kalau misalnya Caca nih, ini mau tanya pertanyaan si siapa nih, MC Tuku Aziz. Lebih untung mana kalau beli emas, mau secara saldo, tabungan emas itu ya, atau logam mulia? Gimana kalau menurut Caca? Kalau jadi dari segi rupiah aja ya bedanya ya. Dari segi rupiah kan kalau kita beli saldo itu kalau di Pegadaian itu nominalnya misal 900.000. Kalau misal kita beli yang logam mulia fisik, kalau dari Pegadaian sebenarnya saldo ini pun bisa kita ambil cetakan atau kita tambah lagi biaya cetaknya kan. Ada biaya cetaknya. Nah, tapi kalau dari segi harga aja nih, kalau misal saldo harga 900.000, tapi biasa kalau yang cetak 960.000. Ada sisi yang cukup jauh nih. Kalau kita berbicara, aku sebagai investor mau cari untung lebih banyak dan tingkat keamanan ya, aku pilih saldo. Kenapa? Aku nggak mikir nyimpannya di mana, terus harganya juga lebih murah. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman, yang saldo ini pun sebenarnya bisa kok kamu ambil fisiknya asal kamu bayar biaya cetaknya. Nah, tapi kalau misal ternyata aku membuat apa nyetak, nggak mau apa-apain gitu ya. Tapi kalau misal kamu ternyata mau pakai, aku mau kasih hadiah nih, aku mau jadikan ini mahar pernikahan nih, boleh itu dicetak. Tapi pun itu kalau kamu cetak paling misal berapa, itu pun harganya kurang lebih sama juga dengan harga stok yang di emas yang menurut aku dari segi ini aja harganya yang lebih murah daripada yang cetak, harga yang logam mulia yang dijual pasaran. Yang kedua, tingkat keamanan, kamu nggak perlu nyediain simpan-simpan yang bingung gitu ya naruhnya di mana. Ini aja aku pasti akan lebih banyak memilih saldo di Pegadaian. Tapi aku nggak menutup kemungkinan juga. Kadang kalau misal berpergian ke luar negeri pun kan, aku juga bawa emasku. Ya you know lah, nggak semua negara itu kadang menerima kartu kredit kita kan. Currency kita gitu ya, beda soalnya. Benar-benar. Nggak semua kartu kredit kita tuh bisa digunakan, ataupun juga debit kita digunakan, atau siapa tahu nih kartu kredit kita udah habis, udah kita gesek terus, debit kita udah habis. Aku bawa logam mulia di sana dan aku bisa jual di sana. Tenang aja teman-teman, harganya pun nggak, misal harga di sini 900, di sana diterima cuma 500.000, enggak. Mereka ngikutin harga dunia, jadi sama. Bahkan kemarin waktu aku umroh tuh kan, aku bawa waktu itu harga emas yang 2 gram di Indonesia masih 1.400.000. Di sana dihargai 1.440.000. Lebih untung aku 40.000 di sana. Dan karena emas itu adalah universal currency, artinya mata uang yang diakui di seluruh dunia, bebas kok, jadi bisa bawa kemana aja. Jadi aku nggak menutup kemungkinan aku pun juga beli logam mulia untuk aku simpan, karena aku suka juga bentuknya kan, untuk jaga-jaga kalau misalnya berpergian kemanapun. Cuma nggak banyak, nggak sampai berkilo-kilo ya, paling kecil-kecil 2 gram ya, 10 gram, 5 gram untuk jaga-jaga aja kalau kita mau ke luar negeri. Pernah gak coba? Gimana? Pegadaian juga bisa beli emas kan ya, nggak cuma gadai doang kan ya? Bisa. Di kita tuh bisa beli
kalau mau emas di Pegadaian itu ada dua cara, Cak. Kalau misal mau beli langsung tunai juga bisa, mau cicilan juga bisa. Tergantung mau cicilan mau berapa tahun itu semua serba lengkap lah kalau di Pegadaian. Kalau soal emas-emas. Tadi aku mau nanya apa ya? Jadi lupa. Oh, gini. Pernah nggak, Cak? Tadi kan katanya kalau misalnya bepergian kemana-mana jalan-jalan gitu sambil bawa-bawa emas ya mungkin nggak terlalu gede ya emasnya ya satuan gramnya. Tapi pernah nggak sih, Cak, punya pengalaman di luar negeri gitu? Caca bawa emas dari Indonesia ini terus dijual gitu di sana. Pernah nggak? Kalau misalnya jual, aku belum pernah. Aku sayang mas, aku jual. Waktu itu nggak, karena nggak Oke. butuh uang juga ya. Tapi emas yang aku bawa, aku tanyakan ke mereka waktu di Arab. Aku bawa emas dari Indonesia, aku tanya di Arab, ini kalau aku jual bisa nggak? Berapa kira-kira kalian hargain? Bisa, dibilang. Bisa, kamu mau jual? Kami hargai sekian ini. Itu aku belum nawar loh ya, maksudnya belum ada negosiasi. Harganya di up lagi dong, belum. Dia menyebutkan harganya sendiri, yaitu aku bilang waktu itu harga di Indonesia masih 1.400.000 2 gram ya. Mereka menghargai 1.440.000, lumayan 40.000-nya selisih waktu itu untuk ukuran 2 gram. Mereka mau kok Justru hargain. tinggi nawarnya di sana berarti ya. Tinggi ya mereka nawarnya di sana. Oh, Begitu itulah ya. juga Jadi sih, gimana kemarin ya? aku ada juga pertanyaan seorang teman, ada juga pertanyaan gitu. Dia itu TKI di Taiwan, dia mau beli emas di Taiwan, bisa nggak dijual di Indonesia? Bisa. Dan harga emas Taiwan itu biasanya kalau ditukar ke Indonesia lebih tinggi harganya, kayak gitu. Karena mungkin ya sebagai bentuk apa ya? Sama deh kalau misalnya kamu dari Cina kayak gitu, aku dari Indonesia, aku beli punyamu, kayak ada nilai intrinstiknya kan ya, jadi aku harganya akan lebih tinggi karena dari negara lain toh, kayak gitu. Nah kalau aku punya Indonesia, aku jual ke teman aku yang di Cina tuh, dia akan menghargai lebih tinggi karena ada intrinsik dari beda negara. Tapi kalau misalnya Indonesia, nih aku Indonesia jual sama Kenny orang Indonesia, yang ngikutin harga pasar aja, kayak gitu. Oke, oke, oke. Emang jadi semudah itu ya. Kalau pakai emas mau jalan-jalan kemanapun sebenarnya ya udah aman aja gitu ya karena itu bisa dicairin kapanpun karena sifat emas yang liquid itu, Cak ya. Oh ya, dicari Oke, gampang. kita udah hampir 1 jam nih kita udah di ujung acara. Jadi Aduh masih banyak mungkin loh, kalau kita ada iya nggak berasa kan? Emang apa ya? Karena bahas emas ini kayaknya nggak cukup itu loh, cuma 1 jam gitu. Kayaknya buat live selanjutnya kita harus lebih ini lagi deh, lebih panjang lagi deh durasi waktunya. Jadi mungkin teman-teman ada yang ini tanya lagi sama Caca terkait sharing live the goal live, live the goal live with Pegadaian hari ini bareng Caca. Atau mungkin Caca ada pesan-pesan tersendiri gitu buat teman-teman semua terkait emas ini. Kalau pesan dari aku, sebenarnya apapun impian kita di masa depan itu bisa diwujudkan dengan emas. Karena emas ini adalah investasi yang zero inflasi. Zero inflasi. Jadi kalau kamu pengen beli rumah, kamu lihat harga rumahnya berapa, kamu kurskan ke emas, ingat kamu nabungnya emas, berapa gram emas yang kamu bisa capai. Misalnya ya, 100 juta, kamu konversikan ke emas, misal dapatnya itu 120 gram, kamu nabungnya emas setiap bulannya yaitu 1 gram, 2 gram, 3 gram, sampai dapat 120 gram. Dan lebih gampang lagi, lebih mudahnya lagi adalah kamu tabung di Pegadaian digital yang lebih kekinian, lebih gampang banget diaksesnya, bahkan pencairanmu juga lebih gampang. Emas itu bukan soal untung dan ruginya, tapi dilihat dari manfaatnya. Karena emas itu akan selalu cenderung naik ya. Sebenarnya bukan emasnya yang naik, tapi harga nilai uang kita lah yang menurun. Jadi apapun impian kamu teman-teman, mulai dari tabungnya adalah nabung emas. Oke, super sekali. Thank you banget ya, Caya. Ini kita udah di penghujung acara. Teman-teman, terima kasih yang udah nonton semuanya. Jangan lupa tetap stay home, stay healthy, stay safe, dan juga stay gold. Thank you so much ya, Caya. Thank you.